di kelas kita dalam doa. Oke, baik, mari kita doa. Bapak, kami berterima kasih atas kesempatan yang kau berikan pada kami semua agar dapat mendengarkan apa yang menjadi bagian kami, yaitu kebenaran sejati yang datang dari Engkau, di mana kami akan mendalami lebih dan lebih lagi apa yang menjadi bagian kami yang kebenaran dalam dunia ini. Berkati pembicara kami, Pastor Robson, agar menjadi saluran berkat bagi kami melalui Bapak. Semua ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke. Saya mengucapkan sekali lagi selamat bergabung bagi setiap para peserta, setiap Bapak Ibu, dan mereka yang mungkin baru pertama kali hadir. Suatu sukacita bagi setiap kita kalau kita selalu diberikan Tuhan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang senantiasa mau mempercakapkan kebenaran firman Tuhan, mendiskusikan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, suatu tema yang menarik yang mau kita bahas ya hari ini. Tema yang sangat menarik yang harus kita gali, kita perkarakan dengan serius. Karena ini terkait dengan alasan ya, mengapa kita menjadi Kristen, mengapa kita memilih Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Mengapa kita memandang bahwa kekristenan itu sebagai satu-satunya agama yang benar, yang representatif ya, yang sangat bisa ya mewakili dalam menjelaskan siapa Tuhan yang benar itu, siapa kita dan apa tujuan kita, dan bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Nah, hanya kekristenan yang bisa memberitahukan, menegaskan semua hal itu kepada setiap kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui semuanya itu benar-benar benar. Ya, apa yang kita yakini itu benar-benar benar. Ya, kebenaran yang kita yakini itu adalah benar. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, dalam sesi inilah kita akan pelajari. Sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu, apakah bisa melihat PowerPoint saya? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Bisa dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa. Jelas, Pak. Oke. Saya mungkin minta tambahan ya. Ini Pak Abraham ya. Saya minta Bapak bisa jadi co-host ya untuk mengadmit ya. Sudah ada beberapa sih seperti Pak Johnson ya yang sudah dengan rendah hati membantu saya untuk bisa mengadmit semua peserta yang gabung. Thank you sebelumnya buat Pak Abraham. Oke. Tema kita why do we choose Christ or Christianity? Ya, mengapa kita memilih Kristus atau kekristenan? What makes Christianity different? Ya, apa yang membuat kekristenan itu kita pandang berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Kita nggak tahu ya berapa banyak agama yang ada di dunia ini. Yang pastinya di Indonesia itu ada 6. Tapi di dunia ini kita nggak tahu. Yang pasti banyak sekali. Nah, dari sekian banyak agama, dari sekian banyak kepercayaan, keyakinan yang ditawarkan oleh setiap agama yang ada, mengapa kita menaruh pilihan, ya, keputusan kepada kekristenan, kepada Kristus lebih tepatnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting ya untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Ya, jangan kita memandang bahwa ini tidak terlalu penting, belajar doktrin tidak terlalu penting. Kita harus dengan jujur mengakui tidak sedikit orang ya karena minimnya, miskinnya pengetahuannya, wawasannya akan kekristenan atau doktrin akhirnya meninggalkan imannya. Ketika kekristenan diserang, ketika imannya diserang, apalagi jantung dari kekristenan itu diserang seperti keilahian Yesus, kealahan Yesus diserang, lalu meninggalkan imannya. Kita nggak bisa menafikan semuanya itu. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa memang tidak sedikit orang karena ketidaktahuannya akhirnya memandang kekristenan sebagai
agama yang tidak logis, agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keyakinannya. Ya tentu itu semua adalah tuduhan-tuduhan atau tudingan yang tidak berdasar, atau orang-orang yang menyimpulkan seperti itu adalah orang-orang yang selama dia jadi Kristen dia nggak pernah belajar. Jadi ketika dia meninggalkan kekristenan dan menyerang kekristenan, nggak heran. Ya karena memang selama ini nggak pernah dia menggali kekristenan, dia tidak belajar, dia nggak pernah belajar kekristenan dengan baik, dengan benar. Jadi dalam tanda petik wajar-wajar saja kalau pada akhirnya dia meninggalkan kekristenan dan memandang kekristenan itu sebagai agama yang irasional, tidak masuk akal. Tetapi kita akan telanjangi ya semua pemikiran yang salah itu dalam pertemuan ini, dan bagaimana kita dengan rendah hati ya membuka pikiran terhadap kebenaran ini. Nah, what makes Christianity different? Lalu why do we think Christianity is true? Tentu harus ada alasan. Ya, harus ada alasan. Adalah baik kalau kita bisa mengetahui dengan baik apa yang kita yakini. Ya, adalah baik kalau kita bisa mengetahui dengan baik apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, sehingga kita dapat menjelaskan ya mengapa kita menjadi Kristen, ya memeluk kekristenan, agama Kristen, dan memilih menjadi percaya Yesus. Lalu how to live a Christian life. Ini juga sesuatu yang tidak boleh diabaikan sebagai orang Kristen, karena tidak jarang atau tidak sedikit ya orang Kristen tidak menghidupi kehidupan Kristen. Nah pertanyaannya kenapa? Ya banyak hal yang menjadi pokok persoalannya. Ya salah satunya karena orang salah ya memandang kekristenan atau salah motivasi ya, punya motivasi yang salah jadi seorang Kristen, sehingga tidak heran kalau dia menjalankan kehidupan yang salah sebagai seorang Kristen. Jadi ini meskipun sederhana pertanyaannya yang terakhir, how to live a Christian life, tetapi sesuatu yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Ya, percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran itu satu sisi. Tetapi bagaimana kita penganutnya dapat membuktikan Alkitab itu adalah sebuah kebenaran lewat kehidupan kita, itu adalah sisi lain yang tidak boleh diabaikan. Oke, ya sangat miris rasanya kalau kita jadi Kristen karena turun-temurun ya, karena keturunan. Opung saya Kristen, ya karena itu saya Kristen. Mama saya Kristen, bapak saya Kristen, karena itu saya Kristen. Karena opungnya saya itu Kristen, makanya saya jadi Kristen. Sangat miris ya kalau kita jadi Kristen itu karena itu alasannya. Nah kalau ada yang seperti itu, nanti tiba-tiba dia meninggalkan kekristenan, itu tidak heran. Karena apa? Karena dia nggak punya fondasi, nggak punya landasan iman yang kuat, nggak punya dasar yang kuat. Ya, jangan kita jadi Kristen keturunan. Ya, apa saya Kristen, makanya saya Kristen. Tetapi memang karena we have a reason, ya, and we must have reason. Kita harus punya alasan mengapa kita menjadi Kristen dan memilih Kristus. Nah, urgensitasnya, ya, mengapa kita memandang ini sebagai sesuatu yang urgent sifatnya, mendesak. Topik ini sangat penting untuk dipelajari karena tidak sedikit orang yang menjadi Kristen karena keturunan seperti yang saya tegaskan tadi. Yang kedua, memahami esensi dari kekristenan membuat kita mengenal keunikan dari kekristenan sehingga kita bisa kuat dan tidak mudah tergoncangkan, baik karena masalah pengajaran maupun persoalan kehidupan. Ya, kalau dengan benar kita memandang kebenaran, dengan benar kita memandang Injil, sebenarnya Injil itu sangat bisa ya memberikan prinsip-prinsip dalam hal kita menjalani kehidupan, prinsip-prinsip dalam kita menjalani kehidupan yang berkemenangan, menjalani kehidupan yang penuh sukacita, meskipun kita banyak masalah, banyak persoalan, banyak penderitaan, tetapi kita tidak akan kehilangan sukacita karena kita tahu the joy of the Lord is my strength. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Kita tidak menaruh sukacita kita pada seseorang,
kita tidak menaruh sukacita kita pada sesuatu hal, tetapi kita menaruh sukacita kita kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi Alkitab itu memberikan banyak sekali hal-hal yang membuat kita takjub. Alkitab itu banyak memberitahu kepada kita hal-hal yang bisa membukakan pikiran kita. Alkitab itu banyak memberitahukan kepada kita ya tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah berdasar kuat di dalam kebenaran, maka seharusnya tidak ada masalah apapun yang membuat kita bisa menjadi kecewa, ya, patah hati, ya, apalagi sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena masalah. Contoh konkretnya adalah jemaat Roma. Ya, jemaat Roma. Jemaat Roma adalah jemaat yang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, penganiayaan. Bukan hanya mereka itu dihina dalam hal keyakinan, tapi juga mereka itu disiksa secara fisik. Pada waktu itu Nero yang berkuasa dan sangat membenci orang Kristen. Lalu ditudinglah orang Kristen, dianggap orang Kristen sebagai orang yang telah melakukan pembakaran terhadap kota Roma, sehingga orang Kristen dipenjara, dibunuh, diadu dengan singa, dibakar hidup-hidup, ya, disalibkan, dan masih banyak lagi hal-hal yang tragis yang dilakukan. Tetapi mereka lebih memilih untuk mempertahankan iman mereka, sekalipun mereka kehilangan nyawa mereka. Makanya tidak heran sampai Paulus berkata, "You are more than the conquer." Kamu lebih dari pemenang. Nah, apa yang membuat jemaat Roma itu bisa kuat, ya, bisa kuat sekalipun bisa kuat, bisa bertahan sekalipun mereka mengalami penganiayaan yang begitu hebat, karena mereka berdasar kuat pada pengharapan, ya, mereka mendasarkan iman mereka pada janji Tuhan bahwa suatu hari nanti mereka akan dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga. Pengharapan inilah yang mereka pegang dengan kuat, sehingga mereka bisa kuat dalam menghadapi masalah atau pencobaan atau penganiayaan sebesar apapun. Bisa dilihat dalam Roma 8 ayat 17 dan 18. Roma 8 ayat 17 dan 18. Coba kita buka Roma 8 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dari jemaat Roma kita belajar bahwa percaya Yesus, beriman kepada Yesus itu mengandung konsekuensi, bahwa kita akan menderita bersama-sama dengan Dia. Tetapi sekalipun kita menderita bersama-sama dengan Dia, Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap kita. Apa itu? Bahwa kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan terbesar kita selama kita hidup di dunia ini. Itulah yang menjadi dasar pengharapan kita yang membuat kita kuat sekalipun kita menderita karena iman kepada Kristus. Nah, selanjutnya timbulnya berbagai paham atau isme, paham-paham yang menyerang esensi kekristenan, membuat kita tidak boleh abai atau tinggal diam. Ya, ada naturalisme, liberalisme, postmodernisme yang memandang bahwa there is no absolute truth. Ya, tidak ada kebenaran yang bersifat absolut. Kehadiran pemahaman keyakinan dari postmo ini menjadi ancaman bagi semua keyakinan, ya, semua agama, semua kepercayaan, termasuk kekristenan. Bagi postmo tidak ada hal yang bersifat absolut, termasuk kekristenan. Jadi kalau kita memandang kekristenan itu yang paling benar, itu menurut kita. Padahal sifat dari kebenaran itu harus absolut. Kalau tidak absolut bukan kebenaran. Nah, bagaimana kita menyikapi, ya? Bagaimana kita memberikan tanggapan atau bantahan terhadap isme-isme yang terang-terangan menyerang kekristenan, ya, seperti postmodernisme, terus ateisme, lalu eksistensialisme. Ya, ini isme-isme yang jelas-jelas menentang kekristenan dan semua yang kita yakini. Nah,
Kita tidak tahu seberapa banyak agama yang ada di dunia ini, seperti yang saya tegaskan di awal tadi. Dan pernahkah kita berpikir mengapa kita memilih untuk menjadi Kristen? Kalau belum pernah, inilah saatnya di mana kita bukan hanya memikirkan, tapi dengan serius memikirkannya. Karena implikasinya banyak bagi kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa diteguhkan imannya, bahwa apa yang kita yakini itu ternyata memiliki dasar logika yang kuat, dan teologis, dan filosofis. Yang kedua, kita juga bisa meyakinkan orang lain yang skeptis, ya, ragu-ragu terhadap iman Kristen. Ya. Dan yang ketiga, ya supaya kita nggak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran yang ada. Begitu banyak pengajaran yang menyimpang dari dalam dan dari luar. Itulah yang membuat kita tidak boleh abai, ya, dalam mempersoalkan mengapa kita menjadi Kristen dan memilih Kristus. Nah, setiap agama memiliki keyakinan dan keunikannya masing-masing. Tetapi apa yang membuat kita sampai memutuskan untuk menjadi Kristen? Kita persoalkan atau perkarakan. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kita persoalkan atau perkarakan, karena bagaimana cara pandang kita terhadap kekristenan sangatlah bertalian erat dengan cara kita menjalani kehidupan. Ya, seperti apa kualitas pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan itu akan terlihat lewat kualitas kehidupan yang kita jalani. Semakin dalam, ya ini idealnya atau yang seharusnya semakin dalam pemahaman kita, pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, semakin tinggi kualitas kehidupan kekristenan yang kita jalani. Itu yang seharusnya. Tapi pada faktanya tidak sedikit, ya. Pada faktanya juga kita menemukan tidak sedikit orang yang dalam wawasannya akan kebenaran tapi tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Tidak menjadi contoh. Padahal termasuk hamba Tuhan, padahal seorang hamba Tuhan itu harus memiliki kebenaran. Artinya wawasan yang luas terhadap kebenaran, dan yang kedua, nggak kalah penting, memiliki teladan, ya, teladan hidup. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam mempersoalkan kebenaran, pendekatan yang efektif, ya, pendekatan yang efektif yang kita perlu pergunakan adalah terkait dengan epistemologi. Hal yang kita perlu persoalkan adalah epistemologi. Nah, epistemologi itu terkait dengan bagaimana kita dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa kekristenan itu benar. Nah, ini akan kita persoalkan, ya, ketika kita membahas epistemologi. Bagaimana kita dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa kekristenan itu benar. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Ya, bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Semua yang kita yakini, doktrin-doktrin yang kita percayai, itu bersumber dari mana? Tentu dari Alkitab. Dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui, ya? Bagaimana kita dapat mengetahui apa yang kita tahu, ya, apa yang kita yakini. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu benar? Itu sederhananya. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. Nah, unsur-unsur ilmu pengetahuan antara lain mengetahui, diketahui, kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui. Sekali lagi, secara sederhana, esensi epistemologi ini adalah bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Nah, kita kasih tahu nanti, kita jelaskan alasan-alasan yang membuat kita percaya akan sesuatu hal itu. Oke. Nah, kita masuk kepada wawasan dunia Kristen. Wawasan dunia Kristen. Suatu wawasan dunia Kristen yang terbentuk baik pasti akan menolak semua pandangan yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat memperoleh semua pandangan yang menyatakan bahwa Allah telah mewahyukan informasi tentang dirinya. Sekali lagi, suatu wawasan dunia Kristen yang terbentuk baik pasti akan menolak semua pandangan yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat memperoleh semua pandangan yang menyatakan bahwa Allah telah mewahyukan informasi
tentang dirinya. Ini adalah hal yang umum ya, yang harus kita ketahui. Kita harus melingkupi ya, membentengi diri kita dengan pernyataan ini, dengan kebenaran ini, ya, bahwa dalam keyakinan kita tahu bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya melalui wahyu, ya, wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum itu terkait dengan alam semesta. Alam semesta ini adalah bukti dari keberadaan Tuhan. Melalui alam, melalui karya ciptaan, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin Tuhan tidak ada. Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Bisa kita lihat dalam Roma 1. Paulus jelaskan di sana. Yang ada hanyalah ketiadaan kalau kita menolak keberadaan Tuhan. Jadi mustahil Tuhan itu tidak ada. Kalau kita menganggap Tuhan itu tidak ada, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan baik alam semesta, eksistensi dari alam semesta ini? Alam semesta ini bisa ada karena ada yang menyebabkannya menjadi ada. Dan penyebabnya adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah sang ada yang mengadakan segala sesuatunya. Tapi pertanyaannya mungkin ya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, Allah itu nggak ada yang menciptakan, dia ada dengan sendirinya, dan dia kekal adanya. Bukan hanya kekal adanya, dia maha kuasa. Nah, ini keyakinan fundamental yang sangat dasariah sifatnya. Oke. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang menciptakan dunia ini adalah Allah yang transenden dan personal. Transenden dan personal. Sorry, tadi saya jelaskan wahyu umum. Wahyu khusus itu terkait dengan Alkitab dan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan pengenalan akan dirinya melalui kebenaran firman Tuhan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 66 kitab, dan bagaimana penyataan final dari Allah itu melalui kehadiran dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bisa dibaca nanti dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-3, Yohanes 1 ayat 1-3, dan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Galatia 4 ayat 4, ya kan? Galatia 3 ayat yang ke-15 dan 16, dan masih banyak lagi ya ayat-ayat yang lainnya yang menegaskan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah penyataan yang sempurna ya dari Allah dan tentang Allah. Oke. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang menciptakan dunia ini adalah Allah yang transenden dan personal. Allah itu nun jauh di sana, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tidak bisa kita jangkau. Sekali lagi, Allah itu transenden. Transenden itu maksudnya Allah nun jauh di sana, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Manusia hanya bisa mengenal Allah ketika Allah yang menyatakan pengenalan itu bagi setiap kita. Nah, kita bisa mengenal dia sejauh mana dia menyatakan pengenalan itu. Jadi kalau dia tidak menyatakan dirinya, mustahil kita bisa mengenal dia. Karena kita terbatas, apalagi kita sudah dirusak oleh dosa, maka tidak ada usaha apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenal dia. Dia sendiri yang berkenan untuk menyatakan dirinya, menyatakan pengenalan akan dirinya. Dan Allah itu bukan hanya nun jauh di sana, tapi juga bersifat personal, pribadi. Tetapi Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, Allah yang dekat melalui kehadiran Tuhan Yesus. Allah yang tidak dapat dikenal menjadi dapat dikenal melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Jadi Tuhan Yesus juga menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9 bahwa dengan melihat Dia kita telah melihat Bapa. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah perwakilan yang sempurna. Perwakilan yang sempurna dari Allah yang Tritunggal. Jadi tidak ada yang bisa
lebih baik menjelaskan identitas Allah selain anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Ya, ketika Filipus mempersoalkan mengenai identitas Bapa, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, tetapi Yesus berkata apa? Ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 8 dan 9. Apa kata Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi tidak ada satupun nabi ya yang menjadi representasi sempurna dari Allah untuk bisa memperkenalkan Allah itu dengan sempurna. Tidak ada. None of them. Siapapun itu. Hanya Tuhan Yesus. Nah, mengapa kita menganggap bahwa Yesus yang bisa memperkenalkan Allah itu dengan sempurna? Siapa Allah itu dengan sempurna? Karena dia adalah Allah itu. Dia bukan dari bumi. Ya, dia dari surga. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Kita buka Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15. Ayat 13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Maksudnya Tuhan Yesus. Jadi mengapa Dia bisa memperkenalkan Allah itu dengan sempurna? Karena Dia adalah pribadi yang dari surga, dan hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Sekali lagi, hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga, dan tidak ada satupun pribadi di dunia ini ya yang berasal dari surga, hanya Yesus. Ya, sehingga itulah alasan mengapa kita menaruh keyakinan yang pasti bahwa hanya Dia yang bisa membawa kita ke surga. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12 dengan jelas, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini atau dimanapun yang olehnya dapat kita peroleh keselamatan, hanya Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Allah adalah Allah yang ada dan secara aktif menyatakan dirinya melalui wahyu. Tadi saya sudah jelaskan ya, wahyu umum dan wahyu khusus. Allah bukan hanya adalah prasyarat bagi keberadaan segala sesuatu. Atau dengan kata lain, bahwa Tuhanlah yang mengadakan segala sesuatu, sehingga segala sesuatunya itu bisa menjadi ada. Saya sudah jelaskan sebelumnya dalam pembahasan mengenai eksistensi Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang ada dengan sendirinya. Segala sesuatu yang ada ini ada karena ada yang menyebabkannya menjadi ada. So there is nothing out from nothing. Tidak ada sesuatu yang ada dari ketiadaan. Semuanya itu diadakan oleh Tuhan. Dialah yang menciptakan, Dialah yang mengadakan, dan Dia mengadakan itu kekal adanya dan maha kuasa. Allah bukan hanya adalah prasyarat bagi keberadaan segala sesuatu, tetapi juga adalah prasyarat bagi makna segala ciptaannya. Dialah yang memberikan makna, karena Dia yang menciptakan, Dia yang memberikan makna dan tujuan dari segala ciptaan yang ada. Nah, maka Allah yang Alkitab ajarkan bukan hanya adalah Allah pencipta dan penopang segala ciptaan, tetapi juga adalah pencipta dan penafsir kebenaran. Penafsir kebenaran, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Nah, yang memberi makna bagi segala ide, peristiwa, keberadaan, dan hukum. Inilah dasar epistemologi bagi orang Kristen. Ya, Bapak Ibu, garis bawah ini ya. Inilah dasar epistemologi bagi orang Kristen. Maka ketika ditanya, bagaimana kita dapat mengenal dan mengerti kebenaran? Orang Kristen seharusnya menjawab dengan kembali kepada wahyu Allah. Kembali kepada wahyu Allah. Karena dengan wahyu Allah, kita bisa menjawab dengan baik ya apa yang kita yakini, apa yang kita pandang sebagai sebuah kebenaran. Nah, timbul sebuah pertanyaan ya terkait dengan rasional dan empirisme. Ya, ini masih bersinggungan dengan epistemologi
Ya, bagaimana kita tahu bahwa kita tahu? Bagaimana kita menyimpulkan bahwa kekristenan itu adalah yang benar? Nah, apakah ajaran Kristen itu bersifat rasional dan empiris? Tentu ini juga sudah kita singgungnya di awal-awal pertemuan. Ini udah pertemuan yang ke-7. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ya. Di YouTube semuanya ada, semua pertemuan kita. Untuk mengulangi apa yang kita sudah bahas dalam pertemuan yang sebelumnya, sehingga kita makin menangkap semua materi yang sudah kita bahas. Nah, apakah ajaran Kristen itu bersifat rasional dan empiris? Nah, apologetika adalah tentang meyakinkan. Apologetika adalah tentang meyakinkan seseorang bahwa kekristenan itu rasional. Kekristenan itu bukan mitos, ya. Kekristenan itu bukan barang ilusi. Kekristenan itu adalah kebenaran. Dan ketika kita meyakini kekristenan itu sebagai sebuah kebenaran, itu bukan sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini minta tolong suaranya dimatikan ya. Ketika kita menyimpulkan kekristenan itu sebagai suatu kebenaran, minta tolong Bapak Ibu supaya suaranya dimatikan. Terima kasih banyak. Ketika kita menyimpulkan kekristenan itu sebagai sebuah kebenaran, itu bukan klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya ambil sebagai sebuah contoh, ya, yang menjadi alasan terbesar mengapa kita menyimpulkan kekristenan itu sebagai sebuah kebenaran, yaitu klaim Tuhan Yesus, yang mana dia menegaskan bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Dia akan mati dan akan bangkit. Jadi itu merupakan klaim absolut ya dari Tuhan kita, bahwa benar dia mati dan benar dia bangkit seperti yang dia katakan. Jadi kalau Yesus yang adalah dasar iman kita, kepada Kristus kita menaruh iman kita, dasar pengharapan kita, sumber dari iman kita. Kalau apa yang dia katakan ya itu tergenapi, maka seluruh esensi dari kekristenan, seluruh keyakinan atau kepercayaan dari kekristenan adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipercayai, ya, bisa diterima, baik itu secara filosofis, baik itu secara teologis maupun secara rasional. Nah, saya senang dengan bahasanya C.S. Lewis. Saya senang sekali dengan bahasanya C.S. Lewis yang menegaskan sebuah kalimat yang sangat indah, di mana dia mengatakan demikian: saya percaya kepada kekristenan seperti saya percaya bahwa matahari itu terbit, bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena melaluinya saya melihat segala sesuatu. Banyak hal yang menjadi misteri, ya. Banyak hal yang menjadi misteri dalam hidup ini. Banyak hal yang menjadi misteri dalam hidup ini, banyak hal yang nggak bisa kita jawab ya dari atau dalam kehidupan ini, atau dari alam semesta ini, atau dari dunia ini. Banyak hal. Dan kekristenan membantu kita, Alkitab membantu kita untuk bisa menjawab misteri-misteri yang ada di dunia ini, misteri kehidupan kita. Seperti kehidupan di balik kematian, itu adalah sebuah misteri. Itu adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu apakah kita akan hidup lagi, apakah kita akan bisa hidup lagi, dan apakah kehidupan setelah kematian itu sesuatu yang lebih bernilai, lebih berguna, lebih baik daripada kehidupan kita yang saat ini. Itu sebuah misteri yang terjawab, ya, yang terjawab pada akhirnya melalui kehadiran Yesus, di mana peristiwa kematian dan kebangkitannya adalah jalan untuk membongkar semua misteri itu. Ada kepastian di balik kematian, kepastian akan kehidupan yang kekal, dan keindahan dari kehidupan kekal itu sesuatu yang tidak bisa ditafikan. Karena apa? Karena surga adalah tempat di mana Allah ada. Nah, apa yang membuat kita merindukan kehidupan ini surga dan percaya bahwa itu benar-benar ada? Karena Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Karena Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Karena Yesus benar-benar bangkit dari kematian, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk percaya, meskipun kita belum melihat ya realitasnya.
tidak ada keraguan sedikit pun untuk kita percaya bahwa surga itu ada dan suatu hari nanti kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. 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 Ya, untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu masih mengikuti saya. Hadir. Amin. Hadir, Pak. Hadir. Amin. Amin. Ini antara menikmati karena argumentasi yang disampaikan itu bagus, menarik, atau sambil tidur. Menikmati, Pak. Nggak mungkin tidur jam begini, Pastor. Kami Oh, gitu. semangat. Iya. Puji Tuhan. Mana daftar hadirnya? Nggak akan Nah, tidur itu lah, penting Pak. itu. Masa sampai ketiduran. Puji Tuhan. Saya takut saya jadi radio nanti yang bisa menyenyakkan Bapak Ibu. Ya kan? Atau- Semangat, Pak. Amin, mantap. Lihat Puji Pak Tuhan ya, Robson Bapak Ibu ya. semangat, saya ikut semangat, Pak. Amin. Saudara Hadir, Pastor Robson itu Praise justru the Lord. membangunkan orang tidur, Pastor. Bukan meninabubukan, tapi membuat kita nggak bisa tidur. Iya, kebenaran yang benar itu seharusnya membuat jiwa kita terganggu. Ya, terganggu dan terbangun. Ya, sudah seharusnya kita bangun dari tidur kita. Sudah seharusnya kita dengan serius meresponi panggilan kekristenan karena sudah lama kekristenan kita tertidur. Ya, yang saya yakin Bapak Ibu bisa memahami atau mengerti apa yang saya sampaikan ini. Tentu nggak ada ruang untuk saya menjelaskan maksud saya ini karena waktu yang singkat dan padat. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kekristenan membantu kita untuk melihat ya dengan terang benderang segala sesuatu yang menjadi misteri selama ini. Ya, Bapak Ibu, kalau kita menjadi ateis, tidak percaya Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi tujuan dan maksud, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu untuk apa kita hidup di dunia ini. Karena apa? Karena dengan percaya Tuhanlah kita jadi tahu untuk apa kita hidup. We live to glorify God. Ya, kita hidup untuk memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Dia. Ya, dari sejak ini sampai kekekalan. Ya, seperti yang Paulus tegaskan. Ya, seperti yang Paulus tegaskan Filipi 3. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ini sesuatu yang kita ingat, ya, kita ingat dan sesuatu yang perlu dengan serius kita renungkan, kita hayati, kita gumuli dan kita hidupi. Dan inilah yang menjadi filosofi dalam hidup kita. Paradigma kita as a Christian. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, ini yang menjadi kerinduan kita selama kita hidup di dunia ini. Ya, bagaimana kita memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan di dalam Dia, sehingga semakin hari kita semakin mengenal Dia dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita mempersoalkan masalah rasionalisme dan empirisme dalam konteks kekristenan, apakah kekristenan itu, ajaran Kristen itu sesuatu yang bersifat rasional dan empiris, maka perlu adanya pembatasan. Ya, perlu adanya pembatasan sehingga tidak menjadi bias. Ya, sehingga tidak menjadi liar ketika kita mendiskusikan suatu keyakinan, ya, suatu kepercayaan, suatu kebenaran dalam konteks kekristenan. Nah, dalam tulisan-tulisan Kristen akhir-akhir ini mengenai teori pengetahuan, para filsuf yang tampaknya memiliki pandangan yang berbeda telah mencapai suatu kesepakatan dalam satu hal yang penting. Nah, menurut Ronald Hanas, ya, ini salah seorang apologet yang sangat terkenal, dan lagi-lagi ya Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ini di toko buku Immanuel, dan salah satu dari manajer toko buku Immanuel yang ada di Jakarta itu ada hadir di sini, salah satu peserta
Dan beliau bisa membantu Bapak Ibu yang mau mendapatkan buku ini, Ronald Nas. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang berminat, silakan hubungi beliau secara langsung. Ada Pak James di sini kan, Pak James? Siap, Pastor. Ini dia orangnya. Sorry, agak telat tadi. Oh iya, enggak apa-apa. Siap Pak James. Ya nanti Pak James bisa masukkan lagi ke kolom chat ya. Kolom chat nomornya sehingga bisa dihubungi para peserta yang ada yang benar-benar rindu dan haus mau menggali lebih dalam lagi kebenaran melalui buku-buku apologetika. Oke. Menurut Ronald Hanas, adalah keliru untuk menerima suatu bentuk ekstrim empirisme yang menyatakan semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indera. Bapak Ibu, agak sulit memang ya untuk memahami kalimat ini karena akademis sifatnya, tetapi nanti akan saya jelaskan. Menurut Ronald Hanas, adalah keliru untuk menerima suatu bentuk ekstrim empirisisme yang menyatakan semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indera. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tidak sedikit case dalam kekristenan yang kita yakini itu melalui pengalaman indera. Ada bagian itu yang akan saya jelaskan. Tetapi kita nggak bisa memaksakan bahwa sesuatu itu benar kalau melalui pengalaman indera. Ya. Lima panca indera kita. Karena ada case-case yang memang tidak bisa dipungkiri, itu tidak kita dapatkan melalui pengalaman indera. Contoh, penciptaan. Kita nggak melihat. Waktu penciptaan alam semesta ini, kita nggak melihat Tuhan menciptakannya. Kita nggak melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tetapi sekalipun panca indera kita tidak merasakan, ya, tidak menjadi saksi dari penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh Allah, tapi tetap kita percaya. Tetap kita percaya bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Dan kalau kita masih saja bersikeras untuk tidak mempercayainya, kalau tidak melalui pengalaman indera, kalau tidak bisa dilihat, dirasakan, disentuh, ya, saksikan secara langsung, maka tidak bisa diyakini, dipercayai, ya, tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Lalu akhirnya apa? Akhirnya memilih untuk menjadi ateis. Menjadi ateis itu tidak menolong kita untuk menemukan jawaban, tidak membantu kita untuk keluar dari masalah. Justru timbul masalah yang jauh lebih berat. Ya, kita harus timbang-timbang ya. Kita timbang-timbang. Kita tidak menegaskan bahwa semua argumentasi yang kita miliki itu sudah sempurna, sehingga membuat mereka dengan begitu mudah langsung menjadi percaya. Tetapi semua argumentasi yang kita jelaskan itu bisa membantu atau menolong mereka, ya, bisa membuat mereka menimbang-nimbang. Sekali lagi ya, terkait dengan argumentasi saya dalam pembahasan mengenai eksistensi Allah. Jauh lebih bisa kita menjawab mengapa alam semesta ini bisa ada dengan kita percaya Allah itu ada. Jauh lebih bisa menjawab. Nah, kalau kita tidak percaya Allah itu ada, bagaimana kita bisa menjawab alam semesta ini? Teori Big Bang itu nggak bisa menjawab sebuah bulatan yang begitu besar dengan volumenya yang begitu padat lalu meledak, lalu terciptalah bulan bintang. Itu nggak make sense. Kalau kita menganggap dengan mempercayai itu atas nama rasional lah kita mempercayai teori Big Bang, justru itu unlogic, ya, sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin ledakan itu menciptakan keindahan, ledakan menciptakan keteraturan, atau pada akhirnya ledakan itu menciptakan manusia, ya, dari evolusi yang terus berkelanjutan. Tidak ada benda atau ciptaan apapun di dunia ini yang seperti manusia, bentuknya atau sifatnya. Tidak ada yang berpribadi, maksud saya. Dan untuk menciptakan makhluk seperti kita, ciptaan seperti kita, harus pribadi juga. Harus pribadi juga. Dan itu adalah Allah. Dan itu adalah Allah. Nah, kalau masih keras kepala, oh, nggak mungkin, nggak make sense Allah itu. Harus teori Big Bang. Ya, sekarang pertanyaannya, oke lah kalau teori Big Bang, pertanyaannya tetap timbul pertanyaan, siapa yang menciptakan Big Bang? Siapa yang menciptakan bulatan yang begitu besar dengan volume yang padat?
Siapa yang menciptakan? Nah, itu sesuatu yang nggak bisa mereka pertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, atas nama rasional kita menolak Allah, justru itu nggak rasional. Kita butuh Allah untuk bisa menjawab semua hal yang tidak bisa kita jawab dari dunia ini, dalam hidup ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk dalam satu pembahasan yang menarik. Begini, menurut kepercayaan Kristen tentang penciptaan, tidak ada keberadaan apapun sebelum penciptaan, kecuali Allah. Tolong garis bawahi kalimat ini ya Bapak Ibu ya. Menurut kepercayaan Kristen tentang penciptaan, tidak ada keberadaan apapun sebelum penciptaan, kecuali Allah. Tidak ada waktu atau ruang. There is no time and space. Tidak ada bahan yang memiliki praeksistensi. Segala sesuatu ada di luar Allah. Segala sesuatu ada di luar Allah, eksistensinya bergantung sepenuhnya pada Allah. Jika Allah tidak ada, maka dunia pun tidak ada. Ya, yang ada hanyalah ketiadaan ketika kita menganggap Allah tidak ada. Sekali lagi, yang ada hanyalah ketiadaan ketika kita menganggap Allah tidak ada. Nah, kosmos tidaklah kekal, mandiri atau memiliki penjelasan dari dirinya sendiri. Ia diciptakan oleh Allah secara bebas. Kosmos tidaklah kekal, mandiri atau memiliki penjelasan dari dirinya sendiri. Jadi menurut temuan para pemikir modern, kaum saintik, mereka menegaskan bahwa ternyata alam semesta ini ada awalnya. Karena ada awalnya membutuhkan penyebab. Dan yang menyebabkannya itu haruslah yang maha kuasa. Pribadi yang maha kuasa. Dia harus maha kuasa. Karena begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu kompleks, complicated alam semesta ini. Nah, kalau bukan Tuhan yang maha kuasa yang menciptakannya, tidak mungkin semuanya ini bisa ada. Apalagi dengan melihat diri kita. Bagaimana kita bisa menjelaskan keberadaan kita sebagai manusia yang begitu kompleks ini dengan kita menolak keberadaan Allah, tanpa Allah? Nggak mungkin. Ya, mempercayai Allah itu adalah satu-satunya alasan yang paling logis untuk kita bisa menjawab mengapa kita ada. Oke. Nah, Agustinus tanpa ragu menyadari bahwa pernyataan dalam Alkitab dicatat berdasarkan kesaksian para saksi mata. Jika indera-indera secara mutlak tidak dapat diandalkan, kita pun tidak bisa mempercayai laporan saksi mata itu yang telah menyatakan atau melihatnya mati atau melihatnya hidup 3 hari setelah penyalibannya. Jadi maksudnya begini, kalau dianggap kekerasan itu adalah sebuah kebenaran kalau rasional dan empiris, maka kekerasan memenuhi kualifikasi itu. Karena logis. Saya ambil contoh mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut mengenai kebenaran ini. Ya, Yesus bangkit itu disaksikan oleh sejumlah saksi. Ya, bahkan Paulus dengan tegas mengatakan 500 pasang mata, ya, yang menyaksikan Yesus yang bangkit selain para murid. Jadi bukan kuat, tapi terlalu kuat. Sehingga tidak ada ruang untuk kita menyangkali kebenarannya. Karena mereka adalah saksi mata, mereka menggunakan panca indera dalam menyaksikan peristiwa itu. Jadi memenuhi kualifikasi ya kebenaran dari kekristenan. Baik itu rasional maupun empiris. Nah, jika pengalaman dari orang-orang yang telah melihat dan telah mendengarkan Yesus yang telah bangkit itu semata-mata merupakan tipuan dan tidak dapat diandalkan, maka sebuah kebenaran penting iman Kristen telah diragukan. Tapi kebenaran yang kita harus ketahui adalah bahwa tidak ada satupun teori, ya, tidak ada satupun teori yang bisa menggugurkan keyakinan kita, kebenaran dari apa yang kita yakini as a Christian. Tidak ada satupun, none of them.
Banyak teori ya yang mencoba untuk mengkritisi iman Kristen, banyak teori yang dibangun ya dalam menolak kebenaran dari peristiwa kebangkitan Yesus, seperti yang kita sudah bahas dalam pertemuan yang sebelumnya, pertemuan kelima atau keempat. Banyak teori ya, tapi tidak ada satupun teori yang bisa bertahan atau terlalu kuat untuk membantah ya kebenaran dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita masuk kepada studi kasus, Bapak Ibu ya. Studi kasus terkait dengan kredibilitas Injil. Lalu kredibilitas peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak kasus sebenarnya yang bisa kita angkat, tapi karena lagi-lagi ya waktu yang sangat singkat, tidak memungkinkan kita untuk membahas semua kasus yang ada. Dan mengapa saya memilih dua kasus ini? Karena bergantung pada dua kasus inilah, ya bergantung pada dua kasus inilah seluruh keyakinan kita terkait dengan Injil. Injil menjadi sumber pengajaran, sumber ajaran, sumber doktrin, sumber keyakinan kita. Ya, apa yang kita yakini itu bersumber pada Injil. Sehingga kita perlu mempertahankan, ya, kita perlu mempersoalkan, ya, kebenaran dari kredibilitas Injil sebagai firman Tuhan, sebagai sesuatu yang diwahyukan oleh Allah. Lalu yang kedua, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau benar Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Tidak ada ruang bagi kita untuk lagi menjadi Kristen. Udahlah tinggalkan keyakinan kita, kekristenan kita. Kalau toh Yesus tidak bangkit, aduh sayang sekali. Capek-capek kita jaga kekudusan, melayani Tuhan, nggak ada artinya. Tetapi semuanya itu menjadi tidak sia-sia. Upaya kita dalam memberitakan Injil, upaya kita dalam melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus, upaya kita tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Peristiwa Yesus itulah ya yang menjadi dasar dari pengharapan atau iman kita. Jatuh bangunnya kekristenan itu terletak pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah salah satu case yang sangat penting untuk kita pahami. Kekristenan ada karena Yesus bangkit. Gereja hadir karena Yesus bangkit dari kematian. Nah, mungkin kita singgung sedikit ya 4 argumen utama dari para penyerang Injil yang menolak kebenaran Injil. Nah, menolak reliabilitas kitab-kitab Injil sebagai catatan historis utama, studi Yesus sejarah, ya orang-orang yang menolak keyakinan kita tentang Yesus. Mereka menganggap mereka membedakan ya tentang cerita Yesus. Yesus iman, Yesus sejarah. Kalau kita menganggap Yesus itu adalah Tuhan, itu Yesus iman. Dia hanyalah manusia biasa, dia hanya seorang guru moral. Itu Yesus sejarahnya itu. Dia hanya seorang biasa, seorang manusia biasa, dia hanya seorang guru besar, guru moral yang sangat luar biasa. Kalau kita menganggap Yesus bangkit dari kematian, itu Yesus iman. Bukan Yesus sejarah. Sejarahnya Yesus tidak bangkit dari kematian. Nah, inilah ya yang diyakini oleh para penganut Yesus sejarah. Entah dengan cara mempermasalahkan waktu penulisan dan kontradiksi di dalamnya, seperti Wells, atau mempersoalkan transmisi teks, ya transmisi tradisi lisan di baliknya, ya Robert Fries. Mempermasalahkan tidak adanya catatan independen tentang Yesus dari sumber-sumber awal abad pertama. Lalu menganggap genre Injil bukanlah tulisan historis, melainkan kisah tiruan. Richard Carrier. Lalu mitos, ya atau Haggadik Midrash Price. Mempersoalkan adanya kesamaan kuat antara kisah Yesus dengan mitos-mitos pagan lainnya. Sehingga sama seperti tokoh-tokoh tersebut harus dimaknai fiksional. Demikian pula seharusnya tokoh Yesus. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan yang sangat mengerikan. Ya, tuduhan-tuduhan yang saya rasa kita harus memberikan bantahan. Nah, bantahannya begini. Mengenai reliabilitas Alkitab atau Injil. Alkitab sangat penting karena merupakan firman Allah yang tertulis. Dan alasan pertama untuk mempercayai bahwa kitab suci adalah firman Allah yang tertulis adalah ajaran Alkitab itu sendiri tentang dirinya. Ya. Bagaimana kesaksian Alkitab tentang dirinya maksudnya.
di sini semua orang dan secara khusus orang-orang Kristen seharusnya memulai. Banyak orang merujuk pada Alkitab suci untuk mempertahankan doktrin-doktrin dasar, doktrin tentang Allah, keilahian Kristus, pendamaian, kebangkitan, natur gereja, karya Roh Kudus, penghakiman terakhir, dan banyak poin teologis lainnya. Mereka memang tetap melakukan hal ini. Tetapi jika Alkitab itu berotoritas dan tepat dalam hal-hal ini, tidak ada alasan mengapa Alkitab tidak berotoritas dan tepat ketika berbicara tentang dirinya sendiri. Contoh, kalau memang benar, secara historis dapat dibuktikan Yesus itu bangkit. Kan kita percaya Yesus itu bangkit. Kalau memang benar secara historis Yesus bisa dibuktikan bangkit, maka tidak ada satupun teori yang bisa meragukan kebenaran Alkitab, karena Alkitab menyaksikan Yesus bangkit dari kematian. Meskipun kesaksian Alkitab sendiri itu sudah sebagai sebuah kebenaran yang nggak bisa disangkali, karena suatu hal yang sangat mengagumkan. Kenapa? Karena sebelum tergenapi, sebelum akhirnya disampaikan oleh penulis Perjanjian Baru, Yesus itu mati dan bangkit, sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dan semua nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus, detail-detailnya itu digenapi dalam diri Yesus. Seperti kakinya tidak dipatahkan, lambungnya ditusuk, dimahkotai duri, jubahnya itu diundi, dan hal-hal yang dianggap sepele itu nggak diabaikan. Semuanya itu digenapi. Bukankah itu adalah sebuah dasar untuk kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Tetapi ada penambahan argumentasi yang lain yang membuat keyakinan kita jauh lebih kuat di luar Alkitab, yang menyaksikan kebenaran bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang bisa dipercaya. Seperti pengakuan Josephus Flavius tentang Yesus yang bangkit. Terus kok saya lupa ada di luar kesaksian Alkitab. Nanti kalau saya ingat saya akan kasih tahu kepada setiap kita. Jadi Alkitab itu reliabilitas, dapat diandalkan kebenarannya maksudnya. Nah, selanjutnya, selama berabad-abad hanya 2.500 kata telah ditambahkan pada teks aslinya. Isi naskah Perjanjian Baru bertambah sekitar 2% antara salinan-salinan yang tertua hingga yang termuda 1.400 tahun kemudian. Proses transmisi benar-benar stabil. Jadi meskipun teks Perjanjian Baru bertambah, pertumbuhannya sangat kecil. Karena teks-teks paling awal secara substansial sangat mirip dengan teks yang belakangan. Jika kita proyeksikan kembali ke teks aslinya, perubahan-perubahan dari teks asli ke salinan-salinan terawalnya sangat kecil. Dapat dimaklumi jika ada yang sampai-sampai meyakini transmisi yang amat stabil ini sebagai campur tangan Allah dalam memelihara kitab suci. Pernyataan ini berasal dari seorang pakar Perjanjian Baru yang bernama Daniel B. Wallace. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan pernyataan yang kaleng-kaleng. Ini dari seorang pakar yang berulang kali debat dengan seorang pakar juga, pakar Perjanjian Baru yang bernama Bart Ehrman. Tetapi kabar bahagia bagi kita Bapak Ibu mengenai kredibilitas Alkitab, ineransi Alkitab, infalibilitas Alkitab, transmisi teks, mengenai Alkitab tanpa salah. Ini akan kita bahas dalam modul kedua. Ada beberapa pembicara yang sangat qualified dalam hal ini yang akan saya invite, saya undang untuk membahas dan memberkati setiap Bapak Ibu yang rindu untuk terus menggali kebenaran dan belajar apologetika. Nah, jadi Alkitab meskipun itu sudah ribuan tahun umurnya, tetap bisa dipercaya. Alkitab meskipun tidak ada autograf, tidak ada tulisan aslinya, meskipun sudah tidak ada lagi tulisan aslinya, tapi kita bisa meyakini kebenarannya sampai saat ini itu karena terpelihara, disalin sedemikian rupa, dan kalaupun ada perubahan itu sangat kecil. Itu penjelasan seorang pakar yang bernama Daniel B. Wallace, sangat kecil. Tapi hal ini khusus nanti kita akan bahas dalam pertemuan mengenai pembahasan bibliologi, doktrin Alkitab. Mungkin saya
jelaskan satu case ya yang bisa membantu kita untuk menolong kita untuk memahami Alkitab itu tanpa salah. Contoh, ya iman kita nggak perlu tergoncangkan ya kalau ada kesukaran-kesukaran yang kita temukan dalam Alkitab. Nggak perlu langsung tergoncangkan. Iman kita tergoncangkan kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Karena itu adalah hal yang primer. Baru tergoncangkan. Iman kita baru tergoncangkan kalau Alkitab tidak mengatakan Yesus itu Allah, baru iman kita tergoncangkan. Tapi selama Alkitab menyaksikan Yesus itu bangkit dan Dia adalah Tuhan, tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan kesaksian Alkitab. Meskipun ada beberapa case ya yang sukar untuk dipecahkan, tetapi tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Masalah orang mau terimanya atau tidaknya itu masalah ke-36. Ya. Nah, menurut Guy, David dan Nathanael, ya, di satu sisi Alkitab merupakan satu buku, namun di sisi lain Alkitab terdiri dari banyak buku yang ditulis oleh kurang lebih 40 penulis yang berbeda-beda, ditulis dalam kurun waktu 1.500 tahun, tetapi kitab-kitab tersebut mempunyai kesatuan dan kesinambungan yang jelas yang menyebabkan seseorang dapat menarik kesimpulan bahwa Alkitab ditulis oleh satu pengarang, yaitu Roh Kudus, Allah itu sendiri. Beda zaman, ya, beda konteks, dan beberapa bahasa yang dipakai. Terus orang-orangnya berbeda, sekitar 40 orang, tetapi bisa menyampaikan pesan yang sama. Ada kesatuan dalam message-nya, dalam pesannya, ada kesinambungan. Hal ini dimungkinkan karena ada satu pengarangnya, ya, ada satu penulisnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengilhamkan setiap para penulis ini sehingga mereka bisa tetap menyampaikan hal yang sama, pesan yang sama, yaitu terkait dengan intinya terkait dengan Yesus Kristus, ya, yang telah dinubuatkan dalam PL dan PB menggenapi semua nubuatan yang ada. Oke, hampir semua penulis Alkitab adalah orang-orang Yahudi kecuali Lukas, ya. Mereka menulis dalam konteks budaya dan adat istiadat Yahudi. Selain itu, para penulis Alkitab pada umumnya memiliki alasan-alasan atau keperluan tertentu yang melatar belakangi penulis kitab-kitab itu. Namun, tulisan-tulisan yang mereka hasilkan memiliki relevansi yang bersifat universal, applicable bagi orang-orang dari segala bangsa. Latar belakang para penulis Alkitab berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, James Montgomery dalam bukunya menjelaskan bahwa Alkitab memiliki otoritas yang mutlak menyangkut faktualitas narasi-narasi kisah. Dan apabila Allah berbicara secara langsung atau melalui salah satu dari nabi-nabinya, bukan hanya ketetapan, ya, bukan hanya ketepatan yang sempurna, tetapi juga otoritas yang mutlak. Tepat ya semua yang disampaikan itu dan mutlak otoritasnya. Tentu dicatat bahwa dalam Pentatuk saja kata-kata Tuhan berfirman muncul hampir 800 kali dan bahwa kata-kata demikianlah firman Tuhan merupakan bagian ulangan yang lagi-lagi timbul sepanjang kitab nabi-nabi. Nah, bantahan-bantahan bagi pandangan-pandangan yang menolak inerransi Alkitab, baik dari segi teologi, sejarah, dan epistemologi, dijelaskan lebih lanjut oleh seorang tokoh, seorang teolog yang sangat dikenal namanya Millard G. Erickson. Dari sisi teologi, apabila Allah Maha Tahu, maka pastilah Dia mengetahui segala sesuatu. Dia tidak mungkin tidak mengetahui atau keliru tentang apa saja. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita percaya Allah itu sempurna, maka kita harus percaya bahwa Alkitab yang adalah firman Allah itu sempurna tanpa salah. Ya, karena apa? Karena Alkitab itu bersumber dari Allah yang Maha Kuasa dan sempurna. Tidak mungkin salah apa yang Dia firmankan. Ya, kecuali Allah itu nggak sempurna, kecuali Dia bisa salah. Sehingga ya kita bisa menyimpulkan bahwa Alkitab itu bisa salah. Tapi Allah nggak bisa salah, sehingga firman-Nya pun tidak ada kesalahan. Itu dari sisi teologi. Dari segi sejarah, sepanjang sejarah, gereja telah menganut pandangan bahwa Alkitab tidak mungkin bersalah. Walaupun pada zaman modern ini terdapat teori yang lengkap ya tentang keadilan Alkitab, selama tahun-tahun sejarah gereja telah terdapat keyakinan umum bahwa seluruh Alkitab benar-benar dapat dipercayai. Begitu banyak para penentang Alkitab, begitu banyak pengkritik Alkitab di sepanjang zaman. Tapi seiring berjalannya zaman, ya para penentang, para pengkritik itu berlalu, tapi Alkitab tidak pernah berlalu. Alkitab tetap bertahan
dan teruji kebenarannya hingga kini. Ya, kebenaran adalah tetap kebenaran meskipun dibongkar bangkir oleh siapapun. Nah, dari sisi epistemologi, ya, masalah epistemologi hanyalah bagaimana kita bisa tahu. Beberapa penegasan dalam Alkitab setidak-tidaknya secara potensial rentan terhadap pembuktian atau pemalsuan. Maksudnya rujukan-rujukan kepada masalah-masalah yang bersifat historis dan ilmiah. Di dalam batas-batas metode historis dan ilmiah dan data yang tersedia, dapat dibuktikan benar atau salah. Beberapa hal lainnya, seperti halnya berbagai pernyataan doktrin tentang kodrat Allah dan pendamaian melebihi daerah jangkauan pengalaman indrawi kita. Ya, kita tidak dapat meneliti kebenaran dan keabsahannya secara empiris. Bila kini Alkitab ternyata salah ketika menyebutkan hal-hal yang dapat dibuktikan berdasarkan landasan, ya, landasan, kita dapat terus berpegang pada keandalan Alkitab ketika berbicara mengenai hal-hal yang tidak dapat kita buktikan. Dengan kata lain, dasar kita untuk berpegang pada kebenaran proposisi teologis apapun ialah karena hal itu diajarkan oleh Alkitab. Seperti yang saya tegaskan tadi, ya, kalau atas nama pengalaman indera untuk kita percaya alam ciptaan ini ada, diciptakan oleh Allah, ya, alam ciptaan ini diciptakan oleh Allah, maka gugur ya keyakinan kita. Jadi tidak mutlak sifatnya harus berdasarkan pengalaman indera. Kenapa kita percaya? Karena Alkitab menyaksikan hal itu. Ya, oke. Kita masuk ke dalam bagian-bagian terakhir sebelum masuk sesi tanya jawab. Esensi dari kekristenan, fokus dari kekristenan bukanlah pada ajaran teologi kemakmuran atau kekayaan, tetapi kita tidak anti terhadap kemakmuran. Ini menjadi penting ya Bapak Ibu ya, terkait dengan poin yang ketiga yang di awal tadi ya, begini. How to live a Christian life. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kekristenan, dan kita harus tahu ya, fokus dari kekristenan itu apa, ya. Untuk apa kita jadi Kristen? Tujuan dari kekristenan itu apa? Itu sesuatu yang sederhana, tetapi tidak boleh diabaikan, karena itu sangat terkait dengan kualitas hidup yang kita jalani. Ya, seberapa kualitas, seberapa besar, ya, seberapa tinggi kualitas hidup yang kita jalani itu bergantung pada benar atau tidaknya kita memandang tujuan dari kekristenan, esensi dari kekristenan. Nah, esensi atau fokus dari kekristenan itu apa sebenarnya? Fokus dari kekristenan, sekali lagi, bukanlah pada ajaran teologi kemakmuran atau kekayaan, tetapi kita tidak anti terhadap kemakmuran. Kita nggak anti terhadap kemakmuran, kita nggak anti terhadap kekayaan, kesuksesan, ya, tersohor, terhormat, ya, jadi istimewa. Kita nggak anti dengan semuanya itu. Tapi semuanya itu bukanlah fokus kita jadi orang Kristen. Ya, faktanya malah sebaliknya yang kita alami karena iman kita. Karena iman kita mengalami keterpurukan dalam banyak hal. Ya, seperti yang dialami oleh jemaat Roma. Justru karena iman kepada Kristus, mereka kehilangan segalanya. Jadi kalau kita jadikan kekayaan kemakmuran sebagai tujuan kita jadi Kristen, salah alamat. Ya, Ayu Ting Ting. Salah alamat. Ya. Tetapi nggak bisa dipungkiri, tidak sedikit orang Kristen yang terjebak pada motivasi yang salah. Jadi Kristen ingin kaya. Jadi Kristen ingin kaya. Ya. Lalu fokus dari kekristenan bukanlah mujizat. Mujizat bukan penekanan dalam sebuah pelayanan. Tapi kita juga tidak anti terhadap mujizat. Ya, jangan sampai kita terjebak seperti orang Israel yang mengikut Yesus hanya untuk mendapatkan mujizatnya, dan Tuhan Yesus tahu ya motivasi mereka salah. Seharusnya kita ikut dia karena kita ingin ya bersekutu dengan dia, ya, mendengarkan dia, menghidupi apa yang dia ajarkan dan melakukan apa yang dia kehendaki. Itu yang Yesus inginkan ya dari kita dalam mengiring dia, dalam mengikut dia. Sekalipun kita tahu tidak gampang jadi orang Kristen. Orang yang menganggap jadi Kristen itu mudah adalah orang yang tidak memahami Injil dengan baik. Orang yang menganggap bahwa menjadi Kristen itu mudah adalah orang yang tidak memahami Injil dengan baik. Jelas kok, Lukas 9:23. Ya, Lukas 9:23, sangkal diri pikul salib. Sangkal diri, pikul salib loh, bukan pikul rantang. Itu teologi kemakmuran. Sangkal diri itu berbicara tentang bagaimana kita menyerahkan hak atas hidup kita kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini bukannya milik kita lagi, tapi Kristus. Galatia 2:20. Ya, tapi sesukar apapun ya, sukar jadi Kristen. Tapi sesukar apapun kita percaya bahwa kita
bisa menjalani kehidupan Kristen dengan baik, karena Tuhan memberikan anugerahnya, Tuhan tolong kita melalui rohnya, dan Tuhan memberikan Injil bagi setiap kita. Lalu esensi ajaran Tuhan Yesus adalah bagaimana supaya kita berpusat kepada Allah dan kerajaan-Nya dengan menghidupi atau meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan kita untuk berpusat pada kebenaran-Nya dan menjadikan kerajaan-Nya sebagai destinasi atau tujuan kita. Ya, bagaimana kita menghidupi dan mengikuti jejak Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kesimpulan, mengapa kita memilih Kristen? Karena hanya kekristenanlah yang dapat memberikan penjelasan tentang siapa Allah yang benar itu. Tidak ada dokumentasi, ya, tidak ada dokumentasi yang sempurna yang dapat menjelaskan siapa Allah yang benar itu. Hanya Alkitab, ya, hanya Alkitab. Lalu hanya kekristenan yang bisa memberitahu siapa kita, ya, dan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Lalu hanya kekristenan yang dapat menjelaskan mengapa dunia ini penuh dengan kejahatan, ya, banyak masalah, persoalan, penderitaan, kesedihan, duka cita, kematian, dan bagaimana akhirnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah alasan mengapa kita percaya pada kesaksian Alkitab dan kita menjadi Kristen setelah dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Yakub. Halo Pak Yakub. Siap, Pak Robson. Ada kesibukan? Kalau nggak ada kesibukan, boleh memimpin sesi tanya jawab? Boleh, boleh. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, monggo. Ada yang bertanya, silakan bisa raise hand atau ada yang menulis di kolom chat. Ini ada yang minta nomor WA saya. Oke, nanti saya akan kasih. Ya, di kolom chat belum ada. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silakan 1-2 orang saja dulu. Saya mau tanya. Ya, silakan Margaret Segian. Iya, ini adik saya ini. Tadi terakhir banget ada ngomong tentang menyangkal diri untuk memikul salib. Ya, kalau kita mulai mengikut Tuhan, melayani Tuhan gitu. Ya. Gimana kalau kita masih mempunyai kehidupan pekerjaan dalam dunia sekuler yang menuntut kita untuk untuk tetap, aduh susah ya ngomongnya. Saya kasih contoh hidup saya aja ya. Nggak apa-apa deh. Misalnya kan aku pelayanan sebagai seorang artis gitu ya. Sedangkan di dunia sekuler artis itu kan dituntut untuk tetap berpenampilan layaknya artis, terus berperilaku dan berentertainment layaknya artis yang menghibur, yang menyenangkan dunia gitu ya. Namanya juga menghibur kan artis kan. Gitu. Sedangkan dalam pelayanan kita kan harus benar-benar bukan pandangan dunia lagi, bukan menyenangkan dunia lagi, tapi menyenangkan Tuhan gitu ya. Jadi pelayanan saya sama pekerjaan saya di dunia sekuler itu sangat bertolak belakang, bisa dibilang 180 derajat gitu kan. Cuman saya pingin benar-benar, maksudnya saya pingin pelayanan juga gitu. Saya udah berusaha buat menghindari hal-hal yang di luar kekristenan, misalnya nyanyi-nyanyi di dengan penampilan atau di tempat-tempat yang nggak pantas gitu, misalnya tawaran majalah pria dewasa saya nggak ambil gitu kan. Cuman kayaknya nggak cukup sampai di situ gitu, karena kalau kita pelayanan itu dituntut bener-bener sempurna banget kan, apalagi netizen itu kritis banget gitu, nyinyir banget gitu dengan segala sesuatu, mencari-cari kesalahan kita, apalagi kalau kita ada pelayanan gitu. Jadi gimana caranya kita bisa tetap melakukan pekerjaan kita di dunia sekuler gitu, cuman pelayanan kita juga berkenan buat Tuhan. Karena kalau misalkan aku sempat berpikir apa aku meninggalkan pekerjaan aku di dunia sekuler
Tapi takutnya nanti jadi cari duit di pelayanan ya kan. Jadi pelayanannya jadi nggak murni lagi nanti. Iya. Jadi itu pertimbangan yang lumayan membingungkan. Mohon pencerahannya. Mungkin gini ya, mungkin lebih kepada nggak sedikit orang yang salah ya dalam memahami atau memandang satu hal ini, bahwa yang kudus itu dianggap pekerjaan ini, pekerjaan itu. Kalau pekerjaan ini tidak kudus, sebenarnya tidak ada pekerjaan yang tidak kudus. Ya, seperti contohnya Bapak Ibu kerja ya di tempat di mana Bapak Ibu kerja. Seperti Margi ini kan penyanyi, Margi lulusan Mamma Mia, angkatan Mamma Mia yang pertama sekali. Nah, bukan mempermuliakan nama Tuhan dengan meninggalkan pekerjaan, itu salah. Tapi bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan di dunia kerja kita dengan kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan benar, dan dengan maksimal. Apakah kita tidak bisa ya melakukan pekerjaan kita sebagai penyanyi kalau kita sebagai anak Tuhan? Enggak, tetap bisa. Tetapi tawaran-tawaran, kamu sudah memberikan jawaban yang bagus tadi. Tapi tawaran-tawaran yang membuat kita tidak menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tidak nyaman, ya seperti nyanyi di kelak malam ya, kelak malam ajib. Ya kalau bisa yang begitu-begitu janganlah. Tapi kan banyak tawaran-tawaran yang lainnya, tawaran-tawaran yang lainnya yang dalam kategori normal, ya seperti nyanyi ya di televisi, di acara-acara on air, ya radio, terus di acara pesta kawin, pesta nikah ya. Apalagi kita orang Batak, kan Marga ini orang Batak, baru Batak, Siagian. Banyak kali kan acara-acara Batak. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa yang kudus itu adalah pekerjaan pelayanan di gereja. Lalu di luar gereja itu bukan kudus. Itu salah. Kan tergantung motivasi kita dan bagaimana kita mengerjakannya. Kalau kita melayani Tuhan di gereja pun tapi dengan motivasi yang salah, jadi tidak kudus. Jadi tidak kudus. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan kita dimanapun kita bekerja, ya dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang baik kita mengerjakannya dan maksimal mengerjakannya, nama Tuhan dipermuliakan. Lebih ke situ deh. Jadi tidak ada yang salah. Contoh masalah berpenampilan, ya elok lah, ya nggak ada yang salah dengan berpenampilan dalam tanda petik ya. Apalagi seorang artis ya dituntut untuk menarik ya penampilannya. Tetapi usahakan elok, tetap elok, menarik tapi elok, elegan. Bukan untuk gaya-gayaan. Contoh lah ini ya, Bapak Ibu sedang menawarkan ya sesuatu kepada orang yang sangat kaya raya. Masa Ibu pakai baju yang Bapak Ibu pakai baju yang compang-camping itu langsung ditolak, ya kan? Belum sempat menawarkan bisnisnya langsung ditolak. Jadi nggak ada yang salah dengan Bapak Ibu berpenampilan menarik, pakai jam yang bagus, ya sesuai dengan kantong juga. Ya berpenampilan lah sesuai dengan kantong juga, ya kan? Ya, jadi nggak ada yang salah berpenampilan menarik, ya. Tapi usahakan elok penampilan kita, sopan. Begitu Margi. Terima kasih Pastor buat jawabannya. Siap, thank you. Jadi yang paling penting sekali lagi bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan lewat setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Itu dari sisi praktisnya ya. Oke. Jadi maju terus pantang mundur ya Pastor ya. Amin, thank you Margi. Kamu juga maju terus pantang mundur. Ya. Tetap meroket apanya dunia keartisannya. Ya, terima kasih Pak Dokter sudah menjelaskan juga apa yang ditanyakan oleh Bu Margaret Siagian tadi berlaku juga buat kita ya Bapak Ibu ya. Bahwa pekerjaan kita adalah misi kita. Bahasa kerennya profesiku, misiku. Jadi apapun pekerjaan kita ya Pak Robson ya. Iya, betul. Harus diupayakan sebagai kesaksian bagi Tuhan. Karena apapun yang kau lakukan, baik kau makan, minum, tidur katanya ya. Semua untuk Tuhan ya. Tema ini sangat luar biasa nih hari ini. Monggo, 1-2 orang lagi Bapak Ibu silakan bisa langsung mungkin. Saya mau bertanya, boleh?
Silakan Pak Alfredo. Apa bisa open Suara saya terdengar jelas? jelas Pak Alfredo? Jelas ya. Shalom Pak Robson. Shalom Pak Alfred. Saya mau tanya Pak, Bapak bilang bahwa Allah itu ada dengan sendirinya, dan kita tahu dari Allah Tritunggal itu yang paling berkuasa adalah Bapa, jadi Bapa yang ada duluan. Lalu Tuhan Yesus sendiri tahu nggak bahwa asal-usulnya dari mana, lalu tahu asal-usul Bapa itu dari mana gitu? Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang perlu saya perbaiki dari pertanyaan Pak Alfred ya. Allah itu tidak diadakan, ya, Allah Tritunggal, bukan hanya Allah Bapa. Anak dan Roh Kudus itu bukan pribadi yang diadakan oleh Bapa atau diciptakan, karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan atau diadakan oleh Bapa. Itu yang pertama. Nah, tadi yang pertama apa tadi? Sorry, lupa. Allah itu kan ada dengan sendirinya. Iya, Allah dengan sendiri. Ya. Terus? Lalu Tuhan Yesus itu sebenarnya tahu nggak, atau anak Allah itu tahu nggak asal-usulnya dari mana? Karena saya sendiri juga masih bingung. Allah Tritunggal itu ada tiga-tiganya langsung atau progresif? Bapa dulu, anak dulu, lalu Roh Kudus. Bapa, Roh Kudus, lalu baru anak Allah dulu. Ya, oke. Thank you. Ini memang lebih kepada doktrin tentang Allah Tritunggal ya, case-nya, topiknya. Tetapi mungkin ini menjadi penting. Saya ulas singkat aja karena memang tidak dalam topik khusus. Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa Yesus itu diciptakan atau diadakan. Ya, itu lebih kepada pandangan saksi Yehova ketika salah menafsirkan beberapa ayat dalam Alkitab. Sebagai contoh Kolose 1 ayat 15 yang sulung. Kata yang sulung dalam bahasa asli itu prototokos. Ya, artinya yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, kata Kolose 1 ayat 15. Kata yang dipakai yang sulung itu prototokos, artinya dia yang lebih utama, ya, dia lebih unggul, ya, lebih istimewa, ya, dari semua ciptaan yang ada. Jadi bukan dalam pengertian bahwa dia yang pertama-tama Tuhan ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Nah, itu lebih kepada kesalahan dalam menafsirkan ayat Alkitab. Kolose 1 ayat 15. Nah, saya lanjutkan di ayat 17 ya. 17 sampai 19. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Prototokos itu berbicara tentang keunggulan, ya, keunggulan dari semua ciptaan yang ada. Bukan dalam pengertian matematika bahwa dia yang pertama kali diciptakan. Kalau begitu pemahamannya, ya betul, Yesus itu diciptakan, ya, diadakan berarti dia, Bapa berarti yang pertama, ya, lalu diciptakanlah anak, diciptakanlah Roh Kudus, hanya Bapa yang ada dengan sendirinya. Nah, Alkitab nggak pernah menjelaskan seperti itu. Nah, ayat ini pun bukan sedang membicarakan seperti itu. Contoh nih ya, kata yang dipakai di ayat 18 juga yang sulung prototokos, ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya, apakah kita mau artikan kata yang sulung ini dalam ayat ke-18 sama seperti ayat yang ke-15, pertama kali bangkit? Karena apa? Karena kita akan memiliki satu keberatan. Kenapa? Karena sebelum Yesus bangkit, sudah ada yang bangkit. Ya. Ada nggak orang-orang mati di perjanjian lama yang bangkit? Ada. Ada nggak di perjanjian baru yang bangkit sebelum Yesus? Ada juga. Nah, kalau kita mau artikan kata prototokos itu sebagai yang pertama kali sebelum diciptakan, sebelum semua diciptakan, maka kita akan mempunyai kesulitan dalam menjawab ayat 18. Yang sama juga kata yang dipakai, prototokos. Yang terutama itu bukan dalam pengertian yang pertama kali diciptakan, tapi berbicara tentang keunggulannya atas segala sesuatu. Jadi kalau bicara tentang kebangkitan, Yesus yang sulung itu berbicara tentang bahwa unik kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit, dia nggak mengalami kematian lagi. Sementara tokoh-tokoh yang pernah bangkit itu setelah bangkit mereka mati lagi. Nah, jadi prototokos itu berbicara tentang keunikan, keunggulan.
Begitu Pak. Jadi nggak ada dalam Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus itu diadakan oleh Bapa. Kalau istilah dilahirkan bagaimana, Pak? Ya, dilahirkan ya. Oke, kita masuk ke dalam pergumulan Bapak-bapak gereja dalam konsili. Itu sesuatu yang tidak pernah dibahas secara tuntas. Kata dilahirkan itu tidak sedang menegaskan bahwa dia pernah tidak ada. Nah, karena tidak pernah ada indikasi dalam Alkitab yang menegaskan Yesus itu diadakan. Sehingga kata dilahirkan itu tidak ada dukungan, maksudnya. Tidak ada dukungan penjelasan di kitab-kitab lainnya yang menunjukkan bahwa Yesus itu diadakan. Sehingga kata dilahirkan itu tidak boleh langsung kita simpulkan bahwa dia itu pernah tidak ada, sehingga dilahirkan. Enggak. Kita masuk dalam Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 5. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 5. Yesus berkata, Father, glorify me with the glory I had before the world was. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Sebelumnya dalam Yohanes 8 ayat 58 Yesus menegaskan dia ada sebelum Abraham ada. Lebih jauh lagi Yesus menegaskan bahwa dia sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Lebih jauh lagi Yesus menegaskan bahwa dia memiliki kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa dalam hadirat Bapa. Lebih jauh lagi Yesus menegaskan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam hal apa? Satu dalam hal hakikat. Satu dalam hal apa? Satu dalam hal sifat-sifatnya. Sebagaimana Bapa mengampuni, anak juga mengampuni. Kita buka Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Dia sempat dituding, menghujat Allah karena melakukan apa yang menjadi pekerjaan Allah. Mengampuni dosa itu pekerjaan Allah. Tetapi Yesus mengklaim bahwa dia juga berhak untuk mengampuni dosa. Artinya dia mengakui bahwa dia memiliki hak dan otoritas yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30, artinya Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Lalu Markus pasal yang kedua menjelaskan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah. Terakhir Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-6 dan sampai 8. 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia memiliki hakikat yang sama dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Nah, sekali lagi, kembali lagi ya, kata dilahirkan itu menunjukkan keesaan Allah, ya, keesaan dari Allah Tritunggal, kesatuan dari Allah yang Tritunggal, bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak terpisah, ya, mereka satu dalam lembaga ilahi. Begitu ya, Pak. Jadi Allah Tritunggal itu, tiga pribadi Allah Tritunggal itu ada bareng-bareng ada gitu ya, tidak progresif gitu satu-satu ya Pak ya? Tidak. Dari sejak case penciptaan ya, Kejadian 1 ayat 1 sudah ditegaskan bagaimana Allah Tritunggal itu bersama-sama secara sempurna untuk menyatakan karya ya, melalui penciptaan ya, karya keselamatan, providensia, penebusan. Kejadian 1 ayat 1, Pak. Coba kita buka. Kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Meskipun di sini ada perbedaan tafsir ya, kata Allah Elohim, ada yang menganggap bahwa ini menunjuk kepada keagungan Allah, ya, keagungan kebesaran Allah, the majesty of God. Tapi kita ada dalam posisi kata Allah Elohim itu merujuk kepada kejamakan pribadi Allah. Karena Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan, baiklah kita. Ya, baiklah kita. Jadi kata kita itu adalah indikasi yang merujuk kepada kejamakan dari pribadi Allah. Jadi dari sejak awal sudah ditegaskan bagaimana Allah Tritunggal itu bersama-sama secara harmonis untuk menyatakan karya penciptaan. Ya.
Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Begitu Pak Alfredo? Ya, Pak. Pak Robson, terima kasih ya. Sama-sama Pak Alfredo, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati juga, Pak. Yuk. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau mengeluarkan pernyataan, silakan. Saya Pak. Ibu Lanake. Shalom Pak Robson. Ibu Lanake dari mana ini? Dari Perth, Pak, Australia. Oh, lagi di Australia nih? Iya. Ngeri kali. Kemarin juga ada dari Hong Kong juga. Ini dari Australia. Oke, silakan Bu Lanake. Iya, menyambung pertanyaan yang tadi ya, Pak ya. Ya. Kalau saya berpikir yang kan waktu Tuhan Yesus disalib, kan berdoa kan, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus kan berdoa kepada Allah Bapa. Ya. Dalam hal ini saya cuma mau nanya terus, dan waktu Tuhan Yesus disalib, ya itu mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi saya cuma berpikir gini, ke dalam keadaan itu Tuhan Yesus tuh ada di dunia kan, waktu berdoa dan disalibkan. Jadi apakah Tuhan Yesus itu kan Allah Tritunggal, apakah ada juga di sorga? Nah, itu saya ada dalam konsep agak bingung begitu Pak. Kan Allah Tritunggal. Ya, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi waktu Yesus di dunia, apakah di surga itu ada Tuhan Yesus juga dalam rupa yang apa gitu? Saya tidak bisa mengimajinasikannya, tapi saya jadi bingung begitu. Oke. Bagaimana dalam penjelasannya gitu, Pak? Oke, pertanyaan Bu Laneke ini sesuatu yang klasik ya sifatnya, sesuatu yang telah lama digumuli dalam dunia akademis, juga tidak sedikit dipersoalkan oleh kaum awam. Begini, Bapak Ibu ya, secara khusus Ibu Laneke. Pertanyaan ini juga membawa kita pada kesimpulan bahwa benar keyakinan kita akan Allah yang Tritunggal. Maksudnya apa? Jadi ke situ larinya. Karena begini, ada yang menganggap bahwa kalau Allah itu turun ke dunia, berarti surga kosong dong. Iya, gimana? Surga kosong dong. Enggak kosong. Karena kan Allah itu Tritunggal, ada Bapa dan Roh Kudus. Iya. Yang berinkarnasi yang turun ke dunia kan Anak. Iya. Iya, Anak. Jadi surga nggak kosong. Nggak di surga juga ya, nggak ada ya. Ya, oke. Kalau kita merujuk kepada pembahasan Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Jadi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia nggak ada ya di surga, dia ada di bumi, tetapi dia telah menanggalkan ya atribut-atribut kealahannya, sifat-sifat kealahannya. Sifat-sifat kealahannya tidak ada pada dirinya karena telah dikosongkan. Sehingga dia tidak maha hadir, dia hanya hadir di Yerusalem pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Dari yang maha tahu, rela menjadi tidak maha tahu dalam kemanusiaan yang terbatas atau manusia yang mengosongkan diri. Dari maha hadir, rela menjadi tidak maha hadir dalam kemanusiaan yang telah mengosongkan diri. Dari maha kuasa, rela menjadi tidak maha kuasa dalam kemanusiaan yang telah mengosongkan diri. Itu jelas. Contoh, Matius 24 ayat 36. Akan hari itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Allah yang maha tahu telah mengosongkan diri, sehingga dari yang maha tahu rela menjadi tidak maha tahu dalam kemanusiaannya yang mengosongkan diri. Jadi Yesus itu hanya hadir di Yerusalem pada waktu itu. Ya, Yerusalem pada waktu itu pribadinya, dan dia unik ya. Satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Yang insani dan yang ilahi. Begitu Bu Lanake. Jadi bisa juga begini nggak Pak? Jadi Tuhan Yesus punya roh Tuhan Yesus juga yang berada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi dalam keadaan mengosongkan diri itu benar-benar itu sebagai rupa manusia. Gitu. Tapi sebenarnya ada
supaya jadi Tritunggal ini tidak pernah terpisah-pisah, begitu maksud saya gitu. Apa pernah jadi dalam keadaan situasi itu apakah Tuhan Yesus terpisah dari Allah benar-benar gitu. Jadi yang ada di surga itu cuma Allah Bapa dan Roh Kudus dan Tuhan Yesus di dunia gitu. Atau hanya fisiknya saja mengosongkan diri, ini kenosis benar-benar, tapi ada satu roh, karena dalam Tuhan Yesus kan kita percaya itu ada roh Allah di situ. Jadi ada something yang begitu Pak, atau memang cuma dua ini, Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus, atau tetap ini di surga tiga, tapi ini dalam rupa manusia yang hanya inkarnasi gitu. Apa bisa begitu Pak? Oke, sekali lagi ya, dia tidak ada di mana-mana, termasuk di surga pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Dia hanya ada di bumi. Hanya di bumi. Iya. Oke. Tetapi Roh Allah tetap ada pada dirinya. Lukas pasal yang keempat ayat 18. Roh Allah ada padaku, kata Tuhan Yesus. Iya. Jadi tetap terhubung ya, Allah Tritunggal itu. Ya, kehadiran Bapa itu diwakilkan oleh Rohnya yang berdiam dalam diri Tuhan Yesus. Ya, waktu pencobaan Matius pasal yang keempat, ya kan Roh Allah membawa Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis. Iya. Ya, jadi tetap terhubung. Tapi Yesus sendiri tidak ada di surga, dia ada di bumi. Nah, ini runtutannya, Bu. Nah, kita tahu kan waktu ini memang debatable sifatnya, Bu ya. Ini pertanyaan Bu Lanage ini menggiring kita untuk masuk kepada perdebatan yang nggak pernah usai dalam sejarah gereja. Begini. Waktu Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Nah, pertanyaannya, bukankah itu menunjukkan bahwa Yesus sempat terpisah dalam waktu yang sementara dengan Bapa? Iya. Hal itu memang berlangsung, hal itu memang terjadi loh. Demi keselamatan hanya saat kita. Itu aja. Ya, betul. Hanya waktu itu saja. Dalam konteks itu, Bapa harus memalingkan wajahnya karena anak sedang menanggung dosa. Bapa tidak mengintervensi anaknya. Dia harus sampai selesai. Sampai pada akhirnya dia berkata sudah selesai. Jadi Bapa tidak boleh mengintervensi. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Sekiranya cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Pertanyaannya, mengapa Yesus meminta cawan itu berlalu? Mengapa sampai dia takut? Kenapa timbul ketakutan? Lukas menggambarkan timbul peluh-peluh darah. Mengapa? Yang ditakuti oleh Tuhan Yesus sebenarnya memang betul. Dia mengalami kesakitan. Tapi bukan penderitaan fisik yang menjadi ketakutan terbesarnya. Yang menjadi ketakutan terbesarnya itu bukan hanya dia dikhianati oleh para muridnya. Yang menjadi ketakutan terbesar oleh Tuhan Yesus adalah bahwa dia akan terpisah dalam waktu yang sementara. Dengan Allah. Makanya waktu di salib itu yang ditakutkan sama Tuhan Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah Tritunggal tidak pernah terpisah. Tapi harus terpisah dalam waktu sementara karena memenuhi misi keselamatan. Jadi kalau lebih dipikirkan secara logikanya Pak, itu ada keterpisahan Tuhan Yesus Yesus ya, dalam hal ini Yesus dan Allah hanya pada waktu titik itu ya Pak ya. Iya. Di salib penyaliban. Iya. Eloi, even lagi berdoa aja dia masih dengan Bapa ya. Iya. Jadi dia meminta supaya cawan itu berlalu. Jadi bukan tanpa alasan Tuhan Yesus meminta cawan itu berlalu, karena sekalipun sebentar dia tidak mau terpisah dengan Allah. Ya. Karena mereka tidak pernah terpisah. Ya. Begitu Bu Lanage. Ya, oke deh. Terima kasih ya Pak Roson. Waktu berkati. 18.48 masih ada 2 pertanyaan di kolom chat Pak Dokter nih dari Pak Marijo dan Pak Nopian, gimana? Mau dibacakan aja? Aduh, waktunya udah habis ya. Salam. Kamu disimpan buat minggu depan? Oh iya, mungkin nanti kita lanjut lah. Di sini, oke, mungkin minggu depan aja Pak ya. Minggu depan terakhir ya, modul 1 ini? Ya, atau? Modul terakhir itu minggu depan. Untuk modul 1 itu pertemuan terakhirnya minggu depan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu untuk tetap hadir.
Ya, tetap hadir dan usahakan lebih awal hadirnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan penjelasan atau materi. Oke, begitu Pak Yakub ya. Nah, sebelum kita akhiri, di sini ada orang tua saya, Pak Abihud Bawaci, nanti akan menutup pertemuan kita dalam doa. Tapi sebelumnya mungkin Pak Abihud ini adalah salah satu kandidat doktor, ya, sama kayak Pak Yakub ya, kandidat doktor. Mungkin silakan Pak Pendeta Abihud, Om Abi. Mungkin ada yang mau ditambahkan sekitar 5 menit. Di unmute dulu Om. Oh, di unmute dulu Om. Suaranya di unmute. Sorry. Baik. Sudah kedengaran ya, Pak Robson? Sudah. Saya merasa bahwa yang sekali waktunya tidak panjang. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti disampaikan nanti mungkin minggu depan atau kapan Zoom ini. Nah, saya memikirkan karena ini apologet, jadi tentu kita akan mempertahankan iman kita sekaligus kita memberi tanggung jawab terhadap apa yang kita percaya. Nanti mungkin ada hal yang semacam tadi yang sangat menarik tentang transmisi teks itu. Transmisi itu kan yang sekarang lagi hangat diserang oleh saudara-saudara kita dari pihak yang lain bahwa Alkitab kita itu sudah ditambah-tambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Robson tadi. Jadi mungkin itu kita harus memperkuat itu sehingga kita tidak akan menjadi lebih gelisah nanti mungkin untuk masalah ini, karena apakah ini tidak bertentangan dengan wahyu yang menambahkan ayat sehingga muncul beberapa ayat tambahan. Nah, itu mungkin Pak Robson mungkin bisa membantu kami di sini untuk bisa memberikan penjelasan. Dan juga mengenai fondasi tadi, karena kalau fondasi kekristenan yang benar, kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, kita akan jatuh ya, atau kita bisa menyangkal Tuhan. Nah, mungkin fondasi ini kita mungkin akan kalau Pak Robson bisa memperkuat ini sangat menarik sekali supaya nanti kita tidak akan cuma karena keturunan tadi ya Pak ya, keturunan lalu Kristen karena lahir begitu, karena papa saya Kristen, potong pusar dengan Alkitab lalu jadi Kristen begitu. Nah, ini kayaknya perlu dibahas lebih lagi karena begini, apakah orang-orang yang tidak banyak punya pendidikan tentang ini, tidak banyak orang yang punya pengetahuan seperti yang belajar sekarang, apakah mereka ini juga di fondasi yang kurang kuat? Karena ada kalanya orang-orang Kristen yang sederhana sekali malah jauh lebih kuat imannya ketimbang orang yang belajar. Malah belajar malah ada yang tambah tidak siap begitu. Ya. Tidak siap untuk punya iman yang lebih kuat. Atau bagaimana Pak? Karena pengalaman banyak sekali orang punya pengetahuan banyak, pengalaman dengan Tuhan kurang, jadi akhirnya juga bisa tiba-tiba beralih. Nah, kalau ideal tadi kan betul ideal, tapi banyak yang tidak ideal Pak Robson. Yang ideal makin bertambah pengetahuan seharusnya karakternya makin berubah, tapi betul. Nyatanya banyak yang lebih tidak punya pengetahuan, tapi juga banyak walaupun tidak punya pengetahuan, tapi dia punya iman yang betul. Betul. Nah, mungkin kita bisa, karena di Eropa kan sekarang kan sudah berpindah dari orang-orang Eropa yang ahli kitab, yang cukup banyak tahu kitab, malah sekarang banyak gereja yang malah dijual di Eropa. Berpindah ke tempat lain ya, ke Cina, lalu Cina lebih kuat lagi, walaupun dia punya pengetahuan firman tidak kuat, tapi penganiayaan mereka kuat.
Nah, mungkin ada indikator yang lain mungkin yang Pak Robson bisa sampaikan kepada kami untuk menambah pemikiran, karena nanti membuat kami kok ini heran juga kok tidak banyak yang ideal begitu, nanti kira-kira begitu mungkin Pak Robson. Hanya itu mungkin sedikit tambahan dari saya pemikiran ya. Ya, ini jadi sebenarnya justru di akhir-akhir jadi semakin lebih menarik lagi ya kelas kita ini. Cuman sayang memang waktunya sangat terbatas, sehingga nggak memungkinkan untuk kita melanjutkan pembahasan kita, karena mungkin Bapak Ibu juga akan ada aktivitas lainnya. Tapi sekedar info, memang Pak Pendeta Abe Bawaji ini adalah seorang yang banyak memberikan inspirasi bagi saya. Saya seperti sekarang ini karena beliaulah yang mendorong saya, beliaulah yang banyak memberikan semangat ya, motivasi kepada saya, banyak mengajari saya tentang kebenaran firman Tuhan, dan tidak bisa dipungkiri, saya harus akui bahwa saya ini adalah produknya beliau. Jadi beliau ini juga sangat cerdas sekali, dan makanya saya memberikan ruang, tapi sayangnya minim sekali ruang yang saya berikan. Jadi mudah-mudahan beliau nanti minggu depan bisa ikut kelas kita, sehingga memberikan lebih banyak lagi sharing ya. Sharing pengetahuan, wawasan dari beliau, dan beliau sekarang sedang mengikuti program studi doktoral. Kita berdoa supaya beliau bisa menyelesaikan studinya dengan sangat memuaskan. Terima kasih banyak Om Abe. Mungkin langsung saja saya minta Om Abe sekalian menutup kelas kita di dalam doa. Pak Robson, maaf, interupsi satu aja, sebentar aja. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Om Abe tadi, saya setuju sekali dengan yang disampaikan beliau. Saya pernah bukan berdebat ya, tetapi banyak juga orang yang di luar Kristen itu mengatakan bahwa mulai kemelesetan atau kemelencengan dari Injil yang sesungguhnya itu adalah dari kisah dari Rasul Paulus. Ya, jadi ajaran Paulus itu yang memelencengkan ajaran Kristen yang sebenarnya, yang tidak seperti itu. Nah, ini saya pernah debat dengan agama saya yang lama, jadi menganggap bahwa Paulus lah yang membuat Injil itu menjadi berubah. Mungkin boleh dibagikan nanti materi mengenai Paulus ya. Oke. Supaya kita bisa punya kekuatan untuk bisa mempertahankan. Aduh, menarik banget topik yang ini. Kenapa nggak dilanjut? Aku peluk kamu, Dek. Oke. Nanti kita, lain kali kita minta tambah waktu lagi. Karena Paulus ini kan banyak. Karena Paulus ini kan salah satu tokoh dari Injil ini yang tidak bertemu langsung dengan Yesus, di mana pengajarannya tidak langsung menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, itu ada beberapa orang menganggap bahwa inilah yang menyesatkan Kristen yang sekarang. Benar, dari sisi orang-orang Muslim memang menyerang kekristenannya ke arah situ memang. Iya, nanti kita bisa bahas itu ya, Pak Robson. Ya. Terima kasih banyak. Sudah Pak Marizo, topik penting ini. Siap, Marji. Saya ya betul. Saya perlu juga membahas tulisan-tulisan Rasul Paulus, karena tidak sedikit ya keyakinan kita, doktrin-doktrin yang kita yakini itu bersumber dari tulisan-tulisan Rasul Paulus. Kalau masalah Rasul Paulus, ya itu kepada case kerasulannya. Ya, apakah benar dia seorang rasul, dan case dia dianggap sebagai orang yang merusak kekristenan, ya, mengajarkan Tritunggal. Nanti akan kita bahas semuanya ini. Apakah benar Paulus itu adalah seorang rasul? Apakah benar bahwa hanya Rasul Paulus yang mengajarkan Allah yang Tritunggal? Nanti kita akan bahas ini dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Jadi semakin lebih menarik lagi. Dan harapannya Bapak Ibu lebih antusias lagi dan lebih semangat lagi untuk ikut pertemuan ini. Dan ajak orang sebanyak-banyaknya. Ya, karena belum tembus 1.300 orang. Kalau bisa nanti. Jadi masih banyak ruang untuk bisa masuk dan mengikuti kelas ini. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Om Abe untuk menutup kelas ini dalam doa. Baik, kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian yang luar biasa malam ini, kita akan berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir, yang dengan memberikan kesempatan dan waktu yang padat untuk menyampaikan isi hati-Mu dan pengajaran yang luar biasa malam ini, membuka cakrawala berpikir kami untuk mempertahankan iman kami dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pengharapan kami di depan orang banyak, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarlah pengetahuan yang kami terima malam ini membuat kami lebih serupa dan segambar dengan Tuhan.
Berkati Pak Robson untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, dan semua saudara-saudara kami yang hadir boleh ikut bersama-sama belajar kembali, bahkan membawa banyak kawan-kawan, teman untuk belajar firman Tuhan sehingga hidup kami makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini doa kami malam ini, berkati istirahat kami, pembaringan kami, besok kami akan bangun dalam keadaan yang segar dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya.